Ya, jadi kita lanjutkan materi kita kali ini adalah perubahan materi. Jadi perubahan materi itu ada dua ya, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Jadi yang pertama ini bagi dua ya, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Sebelum kita lanjut ke perubahan fisika dan perubahan kimia, kita balik lagi kembali kita buka materi kita yang sebelumnya. Itu yang sudah dipelajari sebelum. Kita harus paham dulu apa itu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat fisika dan sifat kimia. Sifat kimia. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Apa itu sifat fisika? Coba. Sifat fisika itu adalah kalau merah bersalah caranya merah. Sifat zat yang berhubungan dengan sifat fisika. Ya, jadi sifat zat yang berhubungan ini. Ya, sifat fisika ini berhubungan dengan fisik, perubahan fisik ya. Fisiknya, perubahan fisik. Ini fisik. Yang mana yang fisik? Misalnya warna, ya kan? Warna, apa lagi? Bau, rasa, kekerasan, bentuk bu. Ya, bentuk atau wujud, bentuk, daya hantar, daya hantar ya. Nah, ini ya perubahan. Jadi fisik warna misalnya. Kalau fisik ini fisiknya dan dijelasin warna, kalau yang fisiknya emas itu warnanya kuning karena memang bentuk fisiknya kuning. Itu adalah sifat fisik, sifat fisikanya ya. Besi itu warnanya Merah. besi warna merah, besi warnanya apa? Agak ke abu-abuan. Itu memang warnanya ya. Jadi itu fisiknya yang kita lihat ya. Jadi saya dan panca inderanya ya yang kita lihat. Kemudian bau. Apa yang bau? Bau. Yang mana bau? Coba ambil contoh bau. Wangi, parfum. Baunya apa? Khas. Kita bukan belajar prosesnya ya. Ya khas. Oh ini bau melati. Karena memang dari aroma ya, bau. Misalnya nasi yang basi, baunya busuk sekali. Itu contoh. Ya. Rasa. Apa rasa? Contoh. Gula rasanya manis karena memang sifat fisiknya itu adalah rasa manis dan lain-lainnya ya. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian dehanta juga. Ada. Kemudian yang sifat kimia. Sifat kimia itu apa? Yang berhubungan dengan perubahan zat ya. Ada perubahan zat di sini. Berhubungan dengan perubahan zat ini kita ulang ya. Perubahan zat. Jadi ada di sini terjadi reaksi. Apa contohnya perubahan zat? Apa misalnya? Kebakaran, pembakaran, keterbakaran. Bensin dibakar. Ya kan kalian menggunakan sepeda motor, ya kan? Pasti harus ada bensinnya kan, supaya bisa berjalan. Jadi bensin kalian menghidupkan motor, berarti sudah terjadi pembakaran, ya kan? Apa yang dihasilkan? Jadi bensin kalau sudah bereaksi oksigen kan, nanti akan membentuk karbon dioksida dan uap air, ya kan? Uap air. Nah ini hasilnya. Jadi sifatnya ada perubahan zat. Jadi ada yang dihasilkan zat. Nah,
fisika dan perubahan kimia. Kita mulai dari perubahan fisika dulu. Kalau sudah paham. Perubahan fisika itu adalah perubahan, gimana? Lanjutkan. Perubahan fisik, perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Jadi perubahan materi atau perubahan zat. Perubahan materi yang tidak menimbulkan zat baru. Jadi langsung ke perubahannya. Ya, jadi ini dibagi dua ya. Perubahan materi ada dua, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Jadi perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak menimbulkan zat baru. Perubahan materi yang tidak menimbulkan zat baru. Nah, apa contohnya perubahan yang tidak menimbulkan zat baru? Misalnya kita ambil contoh zat es batu, ya kan? Es batu es itu mencair, ya kan? Es kalau dipanaskan dibiarkan terbuka maka akan mencair, ya kan? Es yang mencair, ya kan? Mencair ya. Nah, ini akan dibiarkan terbuka. Apa bentuk fisiknya? Di sini es batu hanya terjadi perubahan bentuk. Ini ada perubahan bentuk dari padat menjadi cair, ya, dari padat menjadi cair. Nih, es besi kalau besi dibuat menjadi parang, menjadi pisau. Besi. Nah, besi dibuat menjadi apa? Parang atau pisau. Parang atau pisau. Hanya terjadi perubahan bentuk. Jadi hanya bentuk aja. Perhatikan. Bisa dipahami? Bisa. Perubahan fisika? Bisa. Coba Gaby cari contoh yang lain, Gaby. Ayo Gaby yang lain coba cari. Apel. Apel? Iya, Bu. Apel diapakan? Lama dikupas dia agak kecoklatan. Itu fisika. Ini kita belajar fisik, berarti tidak menimbulkan zat baru. Kalau apel dikupas maka akan berubah menjadi kecoklatan. Kan warna coklat itu ada perubahan. Iya. Ya, ada perubahan. Jadi ada perubahan. Ini kan kita hanya perubahan wujud, perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk. Nah, proses ini kan udah banyak contoh. Besi yang kamu dudukin juga, meja, kursi, ya kan? Ini dari kayu dibuat menjadi meja, dibuat menjadi kursi, dibuat menjadi pintu, dibuat menjadi jendela. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak usah terlalu jauh mengambil contoh yang ada di lingkungan kita, ya kan? Yang ada di lingkungan kita. Baju yang kita gunakan berasal dari apa? Benang, ya kan? Dari benang. Benang dibuat menjadi kain, kemudian kain itu digunting, ya kan? Dibuat lengannya, dipasang, jadilah sebuah baju. Tetap namanya adalah ini berasal dari kain, jadi tidak ada perubahan. Ini adalah kain, cuma yang berubah adalah bentuknya saja. Ya, paham ya? Insya Allah paham.